Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Manusia, Pembawaan, dan Lingkungan. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, 2 Ahmad Nasrul Akbar, yang ketiga Ustaz Fahmi Zaki, yang 4 Ahmad Al-Farizi. Oke. Saya akan mulai pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian dan konsep manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang unik dan kompleks, memiliki kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang membedakannya dari makhluk lainnya. Jadi, yang membedakan antara makhluk dari manusia dan makhluk lainnya yaitu manusia memiliki kemampuan intelektual, berpikir, dan emosional, perasaan, bisa menggunakan perasaannya. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Manusia dikenal sebagai makhluk yang berpikir. Nah, ini maksud saya tadi, mampu menggunakan logika dan nalar untuk memahami dunia sekitar. Itu pengertian secara globalnya. Nah, secara biologis, manusia tergolong dalam spesies Homo sapiens, yang berarti manusia bijak. Secara biologis, manusia ini tergolong dalam makhluk Homo sapiens, yang memiliki artian manusia bijak, makhluk yang bijak. Kenapa kok bijak? Karena manusia bisa berpikir, bisa menggunakan akalnya, bisa menggunakan perasaannya. Nah, Homo sapiens berevolusi dari nenek moyang primata sekitar 300 tahun yang lalu di Afrika Serikat. Perkembangannya ini, berevolusi ini dari 300 tahun yang lalu di Afrika. Dari perspektif psikolog, dari pengertian psikolog, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan emosi yang beragam. Manusia itu mampu untuk merasakan dan mengekspresikan, meresponkan emosi yang beragam. Ketika ada suatu hal yang menyedihkan, manusia itu mampu untuk merespon. Sedih juga, untuk bisa merasakan kesedihan juga. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, respon manusia itu bisa juga menyenangkan, bisa juga senang. Itu yang dinamakan dalam pendidikan psikologi, itu yang dinamakan emosi tuh, dan teman-temannya yang lainnya. Secara sosial, manusia hidup dalam kelompok dan masyarakat yang terorganisir. Di dalam pengertian sosialnya, manusia itu hidup dalam kelompok dan masyarakat. Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa yang lainnya, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, begitu. Kemudian konsep manusia mencakup berbagai aspek yang menggambarkan sifat dan karakteristik manusia sebagai makhluk yang kompleks. Manusia itu mencakup beberapa aspek menggunakan sifat karakteristik manusia. Secara biologis, manusia adalah bagian dari kerajaan animalia dan tergolong dalam spesies Homo sapiens. Dari sudut pandang psikolog, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan, berpikir, dan bertindak. Nah, dari sudut pandang psikologis, manusia itu mampu untuk merasakan, berpikir, dan bertindak. Ketika manusia sudah bisa merasakan, mereka akan berpikir. Nah, ketika sudah berpikir, mereka akan melakukan apa yang sudah difikirkan, begitu. Secara sosial, manusia adalah makhluk yang hidup dalam kelompok dan masyarakat yang terorganisir. Ini sama pengertiannya. Dari perspektif filosofi dan spiritual, manusia seringkali mencari makna dan tujuan hidup. Nah, manusia ini sering mempertanyakan apa tujuan hidup. Nah, ini yang sering dilakukan oleh manusia. Apa tujuan hidup kita?
mencari kebenaran. Artinya itu manusia itu suka mencari kebenaran, kepo lah, memiliki sifat kepo, rasa ingin tahu. Nah itulah manusia. Mungkin cukup dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo, silakan. Bab 2. Pembahasan pengertian dan konsep manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang unik, kompleks, memiliki kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang membedakannya dari makhluk lainnya. Manusia dikenal sebagai makhluk yang berpikir, mampu menggunakan logika di luar nalar untuk memahami dunia sekitarnya. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk mengembangkan teknologi, ilmu pengetahuan, seni budaya, dan yang kaya dan beragam. Sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya dalam berbagai cara yang rumit. Secara biologis, manusia yang tergolong spesies Homo sapiens, yang berarti manusia bijak. Homo sapiens berevolusi dari nenek moyang primata sekitar 300.000 tahun yang lalu di Afrika. Manusia memiliki otak yang sangat berkembang yang memungkinkan kemampuan kognitif tinggi seperti pemikiran abstrak, introspeksi, dan perencanaan jangka panjang. Ciri fisik lainnya termasuk berjalan tegak dengan dua kaki atau bipedalisme, penggunaan tangan yang terampil, dan kemampuan bicara yang kompleks. Dari perspektif psikologis, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan emosi yang beragam, seperti kebahagiaan, kesedihan, cinta, dan ketakutan. Dari perspektif spiritual, banyak manusia mencari makna dan tujuan hidup melalui berbagai bentuk kepercayaan dan praktik keagamaan. Kepercayaan terhadap sesuatu yang lebih besar dari sendiri memberikan penghiburan dan arahan moral bagi banyak orang. Dan apa yang terjadi setelah kematian? Konsep manusia menyakup sebagai aspek yang menggambarkan sifat dan karakteristik manusia sebagai makhluk yang kompleks. Secara biologik, manusia adalah bagian dari kerajaan animalia dan tergolong dalam spesies Homo sapiens. Manusia memiliki ciri fisik khas seperti postur tubuh tegak, otak yang sangat berkembang, dan kemampuan tangan yang terampil. Evolusi biologis manusia ini menyakup perkembangan fisik dan kognitif yang signifikan, kemungkinan kemampuan berpikir abstrak, menggunakan alat, dan adaptasi terhadap berbagai lingkungan. Pengaruh pembawaan dan lingkungan terhadap manusia. Yang pertama, natur dan lingkungan. Nurtur terhadap perkembangan manusia. Pembawaan, natur, lingkungan, nurtur. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa perkembangan manusia adalah hasil dari lingkungan. Misalnya, seorang anak mungkin memiliki bakat musik yang diturunkan secara genetik, tetapi bakat tersebut mungkin tidak berkembang tanpa dukungan instrumen musik dan pendidikan yang tepat. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung dan merangsang dapat membantu mengoptimalkan potensi genetik seseorang, sementara lingkungan yang kurang mendukung dapat menghambat perkembangan tersebut. Yang pertama, ada faktor pembawa lingkungan, yaitu genetik. Yang kedua, psikologis. Yang ketiga, neurobiologis. Yang keempat, temperamen. Genetik adalah elemen yang diwariskan dari orang tua kepada anak melalui DNA. Fisiologis, kondisi vegetasi fisik yang disawarkan kepada mempengaruhi perkembangan seseorang. Neurobiologis, struktur dan fungsi otak yang diwariskan dapat mempengaruhi kognitif dan emosional. Temperamen, anak-anak menunjukkan perbedaan temperamen sejak lahir, seperti kecenderungan untuk menjadi lebih tenang atau aktif. Faktor-faktor lingkungan. 1. Keluarga. Keluarga adalah salah satu faktor paling berpengaruh dalam perkembangan anak, yaitu seperti pola asuh, hubungan dengan orang tua dan saudara, serta dinamika keluarga memainkan peran besar dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak. 2. Pendidikan, sekolah, dan pendidikan formal adalah faktor pendidik dalam perkembangan sosial. 3. Budaya dan masyarakat. Nilai-nilai budaya, norma sosial, dan ekspektasi masyarakat. 4. Kondisi ekonomi. 5. Pengalaman pribadi. Macam-macam psikis, yaitu depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih. 2. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang mempengaruhi cara seorang berpikir. 3. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan meliputi berbagai kondisi yang ditandai dengan perasaan cemas yang berlebihan dan terus-menerus. 4. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. 5. Gangguan makan. 6. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD. 7. Gangguan kepribadian. Yang terakhir adalah gangguan kepribadian ini adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang tidak fleksibel dalam maladaptif yang menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan interpersonal. Contoh gangguan kepribadian meliputi gangguan kepribadian ambang,
yakni borderline personality disorder, gangguan kepribadian narsistik, dan gangguan kepribadian antisosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh pembawaan dan lingkungan terhadap perkembangan manusia. Pengaruh pembawaan dan lingkungan terhadap perkembangan manusia adalah topik telah lama menjadi perdebatan dalam psikologi, sosiologi, dan ilmu pendidikan. Kedua faktor ini memainkan peran yang signifikan dalam membentuk individu, lahir hingga dewasa. Pembawaan atau natur. Pembawaan mengacu pada faktor-faktor genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ini termasuk sifat-sifat fisik seperti warna mata, tinggi badan, dan kecenderungan untuk mengalami penyakit tertentu. Selain itu, pembawaan juga mencangkup aspek psikologis seperti temperamen, kecerdasan, dan bakat. Penelitian menunjukkan bahwa banyak aspek dan kepribadian dan kemampuan kognitif memiliki dasar genetik yang kuat. Misalnya, studi kembar menunjukkan bahwa kecerdasan cenderung memiliki komposisi hereditas dan signifikan. Selanjutnya yakni lingkungan. Lingkungan mengacu pada semua pengalaman dan pengaruh eksternal yang mempengaruhi perkembangan individu, termasuk faktor-faktor seperti pendidikan, hubungan sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan keluarga misalnya memainkan peran penting dalam perkembangan awal anak, mempengaruhi nilai-nilai, kebiasaan, dan perilaku. Pendidikan formal dan informal juga berkontribusi pada perkembangan kognitif dan sosial seseorang. Selain itu, lingkungan sosial yang lebih luas termasuk teman sebanyak media dan komunitas juga berperan penting membentuk kepribadian dan pandangan hidup individu. Interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa perkembangan manusia adalah hasil dari interaksi kompleks antara pembawaan dan lingkungan. Misalnya, seorang anak mungkin memiliki bakat musik yang diturunkan secara genetik, tetapi bakat tersebut mungkin tidak berkembang tanpa dukungan lingkungan yang kondusif, seperti akses ke instrumen musik dan pendidikan yang tepat. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung dan merangsang dapat membantu mengoptimalkan potensi genetik seseorang. Sementara lingkungan yang kurang mendukung dapat menghambat perkembangan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Untuk yang selanjutnya saya serahkan pada Ahmad Al-Farizi. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam kelainan psikis. Ini adalah ringkasan tentang macam-macam kelainan psikis, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu depresi. Depresi yaitu gangguan suasana hati dengan gejala sedih mendalam, kehilangan minat, dan gejala fisik serta emosional lainnya yang mengaruhi fungsi sehari-hari. Dan yang kedua yaitu skizofrenia, yaitu gangguan mental kronis dengan gejala delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perilaku abnormal. Yang ketiga yaitu gangguan kecemasan, yaitu kelompok gangguan dengan perasaan cemas berlebihan dan terus-menerus, termasuk gangguan kecemasan umum, panik, fobia, kecemasan sosial, dan OCD. Yang keempat yaitu gangguan bipolar, gangguan suasana hati dengan perubahan ekstrim antara episode manik, yaitu suasana hati tinggi, dan depresi, yaitu suasana hati rendah. Yang kelima yaitu gangguan makan, yaitu kondisi dengan perilaku makan tidak normal seperti anoreksia nervosa.
yaitu takut kenaikan berat badan, dan bulimia nervosa, yaitu makan berlebihan dan membersihan, dan gangguan makan berlebihan. Yang nomor 6 yaitu gangguan stres. Gangguan stres yaitu pasca-strum PTSD, gangguan setelah peristiwa traumatis dengan gejala kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan berat. Yang nomor 7 yaitu gangguan kepribadian. Pola pikir, perasaan, dan perilaku tidak fleksibel yang mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk gangguan kepribadian, ambang, narcistik, dan antisosial. Setiap gangguan ini memiliki gejala dan dampak yang unik dan penting untuk memahami serta mengenali tanda-tandanya untuk memberikan dukungan yang tepat. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.